artikel Kristen dengan judul Yesus tidak disalib Jumat melainkan Rabu oleh Dr. Sento Liau, www.grafeministry.org. Sejak saya anak remaja, saya bertanya-tanya, kata Tuhan Yesus, ia akan di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Tetapi jika dikuburkan, Jumat menjelang malam dan bangkit Minggu sebelum subuh, mana ada ia di dalam bumi 3 hari 3 malam? Tuhan Yesus berkata bahwa dirinya akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40. Jika Tuhan disalibkan pada hari Jumat dan sorenya dikuburkan, lalu hari Minggu sebelum fajar menyingsing, ia telah bangkit. Berarti Tuhan hanya di dalam kubur 1 hari 2 malam. Mengapakah bisa tidak cocok? Seharusnya perkataan Tuhan tidak mungkin bisa meleset. Seorang tokoh Islam Afrika Selatan, Ahmed Deedat, dalam bukunya The Choice, ia mengolok-olok orang Kristen tentang hal ini, bahwa orang Kristen tidak bisa menghitung. Peristiwa penyaliban telah 2000-an tahun. Jika pembaca adalah seorang biro intelijen yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus yang tidak selesai 2000-an tahun, X-Files, apakah tindakan Anda dan apakah Anda sanggup? Ingat, sumber informasi yang akurat hanya Alkitab. Sumber informasi lain hanya akan mengacaukan dan menyesatkan. Hal yang pertama dilakukan seorang agen intelijen ialah mengumpulkan fakta berupa data dan bukti. Yang pertama, sesuai Injil Matius 12 ayat 40, Yesus akan di dalam kuburnya selama 3 hari 3 malam. Pernyataan Kristus tersebut tanpa perlu penafsiran karena telah sangat jelas 3 hari 3 malam dan absolut benar karena itu perkataan Tuhan. Yang kedua, sesuai Matius pasal 28 ayat 1 dan seterusnya, dan Markus 16 ayat 2, pada awal hari pertama atau hari Minggu, tubuh Yesus sudah tidak ada, artinya sudah bangkit. Tidak dikatakan bahwa Yesus bangkit pada subuh, tetapi pada proi dari bahasa Yunani yang berarti awal hari. Menurut cara ganti hari orang Yahudi yang gantinya sore hari, maka awal hari pertama ialah Sabtu, sesudah petang. Para wanita mendapatkan bahwa tubuh Yesus telah tiada di subuh hari. Tentu mereka tidak tahu tepat saat bangkitnya, tetapi yang pasti kebangkitan Kristus pada hari pertama Minggu atau hari Minggu karena Sabtu adalah hari ke-7. Yang ketiga, orang Yahudi menghitung hari mulai dari sore. Misalnya hari Sabtu, Sabat, itu mulai dari hari Jumat jam 18.00 atau matahari terbenam. Bahkan sampai hari ini di Israel masih tetap menghitung pergantian hari mulai dari sore hari. Mereka ikut cara Tuhan sebagaimana dalam kitab Kejadian pasal 1 berkata bahwa jadilah petang dan jadilah pagi, maka itu 1 hari. Jadi petang duluan dari pagi. Yang keempat, Injil Markus pasal 15 ayat 42 memberitahu kita bahwa Kristus disalib menjelang hari Sabat. Mungkin atas dasar ini, maka gereja pada zaman Kaisar Konstantin 300-an tahun sesudah penyaliban menetapkan Kristus disalibkan pada hari Jumat. Mereka telah salah menetapkan penyaliban di hari Jumat karena ada pernyataan menjelang Sabat tanpa menyadari bahwa ada Sabat tahunan, yaitu 15 Nisan. Yang kelima, tetapi Markus pasal 16 ayat 1 memberitahukan bahwa setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan teman-teman membeli rempah-rempah. Kalau hari Sabat yang dimaksud adalah Sabtu, maka sesudah hari Sabat adalah hari Minggu, dan ini mustahil karena hari Minggu adalah hari Yesus Kristus bangkit. Dan Lukas pasal 23 ayat 56 dikatakan bahwa para perempuan beli rempah dan mengolahnya sebelum hari Sabat. Berarti jelas ada 2 Sabat yang mengapit hari perempuan membeli rempah dan para imam menghadap Pilatus. Hari apakah yang tersedia sesudah Sabat besar tahunan, namun sebelum Sabat rutin Sabtu bagi para wanita untuk membeli rempah-rempah? Sebagai seorang agen intelijen yang sangat hati-hati, ini harus kita tandai ada masalah. Kelihatannya tidak ada hari lain selain hari Jumat yang sesudah Sabat besar Kamis dan sebelum Sabat rutin Sabtu. Yang keenam, Matius pasal 27 ayat 62 memberitahu kita bahwa hari sesudah hari penyaliban tentu sesudah Sabat tahunan karena mereka tidak mungkin melakukan itu pada hari Sabat rutin. Para imam kepala dan orang Farisi menghadap Pilatus
untuk meminta prajurit menjaga kubur yang kata mereka untuk mengantisipasi sesumbar Yesus bahwa ia akan bangkit pada hari ketiga. Persis sama dengan poin 5, hari apakah yang ternyata bisa dipakai para imam dan Farisi untuk menghadap Pilatus? Kelihatannya sama dengan kasus para wanita tidak ada hari lain selain hari Jumat, yang sesudah sabat besar tahunan Kamis dan sebelum sabat rutin tiap minggu Sabtu. Yang ketujuh, Injil Yohanes pasal 19 ayat 31 memberitahu kita bahwa ternyata sabat yang dijelang ketika Kristus disalibkan itu bukan sabat biasa atau bukan hari Sabtu rutin tiap minggu, melainkan sabat hari besar. Arti kata sabat ialah istirahat atau libur. Berarti sabat besar yang dijelang pada saat penyaliban Kristus ialah sabat tahunan atau sabat Paskah, yaitu 15 Nisan. Berarti Kristus disalibkan pada tanggal 14 Nisan menurut kalender Yahudi, yaitu tepat pada hari bangsa Yahudi menyembelih domba Paskah mereka. Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa Yesus Kristus disalibkan menjelang hari Paskah yang dalam kalender Yahudi adalah 15 Nisan. Bilangan pasal 9 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, orang Israel harus merayakan Paskah pada waktunya. Ayat 3, pada hari yang ke-14 bulan ini, pada waktu senja haruslah kamu merayakan pada waktu yang ditetapkan. Menurut segala ketetapan dan peraturannya, haruslah kamu merayakannya. Ayat 4, lalu Musa menyuruh orang Israel merayakan Paskah. Kesalahan penetapan hari Jumat. Akhirnya kita dapatkan clue penyebab kesalahan penetapan hari penyaliban Kristus. Orang Kristen pada abad keempat yang dipimpin oleh Kaisar Konstantin tentu tidak fasih tentang Alkitab. Lagi pula Alkitab pada saat itu tidak tersedia seperti sekarang dalam sebuah kitab yang tersusun rapi. Pada saat itu alat tulis juga masih belum. Pada saat itu alat tulis juga masih belum berupa kertas seperti yang kita miliki hari ini. Mereka mungkin berfokus pada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Kristus disalib menjelang hari Sabat. Yang mereka tafsirkan bahwa Sabat di situ adalah Sabat rutin, yaitu hari Sabtu. Maka mereka simpulkan Kristus disalibkan pada hari Jumat. Mereka tidak melihat pernyataan Kristus bahwa dia akan berada di dalam kubur selama 3 hari dan 3 malam. Dan berbagai ayat lain yang berhubungan. Penetapan Kristus disalibkan pada hari Jumat dan dikuburkan menjelang maghrib itu bertentangan dengan pernyataan Kristus bahwa ia akan berada di dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam dan juga menyisakan pertanyaan pada hari apakah Maria Magdalena dan teman-temannya membeli rempah-rempah serta para imam menghadap Pilatus. Ini mutlak harus dijawab untuk dapatkan kebenaran. Kebenaran akhirnya terungkap. Untunglah ada Rasul Yohanes, seorang saksi mata yang meninggalkan bagi kita catatan bahwa Sabat, satu hari sesudah Kristus disalib, itu ternyata bukan hari Sabat libur rutin biasa setiap minggu atau hari Sabtu, melainkan Sabat besar tahunan atau tanggal 15 Nisan yang setahun sekali, dan pada tahun itu jatuh pada hari Kamis. Karena hari kebangkitan Kristus sama sekali tidak ada permasalahan, maka hanya hari penyalibannya yang ada masalah dan perlu diselidiki dan ditetapkan ulang. Karena tanggal 15 Nisan adalah hari Sabat besar yang tahun itu jatuh pada hari Kamis, maka tidak mungkin hari itu Magdalena dan teman-temannya membeli rempah-rempah, dan para imam juga tidak mungkin melakukan tindakan mereka untuk berkumpul menghadap Pilatus baik pada hari Sabat besar Kamis maupun Sabat rutin Sabtu. Berarti kita dapat simpulkan bahwa ada satu hari yang bebas di antara hari Sabat besar Kamis dan Sabat rutin Sabtu yang memungkinkan para wanita membeli rempah-rempah dan para imam menghadap Pilatus, dan hari itu pasti adalah hari Jumat, yaitu satu hari sesudah hari Sabat besar yang jatuh pada hari Kamis dan satu hari sebelum hari Sabtu atau Sabat rutin. Pendengar yang berhikmat, akhirnya kita bisa menyusun ulang atau dalam dunia intelijen dikatakan merekonstruksi ulang peristiwa yang sudah terjadi 2000-an tahun berdasarkan catatan Alkitab. Kristus ditangkap pada Selasa malam di Getsemani. Bagi orang Yahudi itu sudah hari Rabu atau tanggal 14 Nisan.
Semalaman ia disidang, dibawa ke Kayafas, Herodes, dan Pilatus. Setelah pagi Rabu, ia dihadapkan kepada khalayak ramai dan mereka berseru, "Salibkan dia!" Kristus dipaksa memikul salibnya menuju bukit Golgota, dan kira-kira jam 9 pagi Kristus dipaku tangan dan kakinya kedua batang kayu yang berbentuk palang. Sebagaimana darah domba dipoleskan ke kusen pintu pada dua sisi dan tengah atas yang adalah bentuk salib. Seperti itulah salib Kristus, bukan seperti yang diajarkan oleh saksi Yehova yang berupa sebatang kayu. Lagi pula dikatakan oleh Matius bahwa di atas kepalanya dipasang tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Matius pasal 27 ayat 37. Kalau tangannya disilang ke atas seperti yang diajarkan saksi Yehova, maka tulisan itu bukan di atas kepalanya melainkan di atas tangannya. Sampai jam 12 siang hari Rabu matahari menjadi gelap hingga jam 15.00, dan pada jam 15.00 roh Yesus Kristus meninggalkan tubuhnya, ia mati. Melihat Yesus telah mati, Yusuf Arimatea dan Nikodemus pergi menghadap Pilatus untuk meminta izin menguburkan tubuhnya. Setelah mereka kembali ke Golgota, tentu sudah menjelang maghrib. Saat itu mereka tidak memakai jam tangan, melainkan berpatokan pada matahari. Mereka memasukkan tubuh Kristus ke dalam kubur Yusuf Arimatea pada hari Rabu sekitar jam 18.00 atau maghrib. Rabu sesudah maghrib adalah awal hari Kamis sesuai dengan cara hitung hari orang Yahudi. Mereka semua harus pulang untuk memasuki hari Sabat besar, yaitu hari Paskah yang setahun sekali. Sampai Kamis petang maka 1 malam 1 hari. Kemudian sampai Jumat petang maka 2 malam 2 hari. Dan sampai Sabtu petang maka 3 malam 3 hari. Ingat, sampai Sabtu petang tubuh Kristus di dalam kubur persis 3 hari 3 malam. Sabtu sesudah petang adalah hari Minggu atau hari pertama minggu. Pada saat inilah Kristus bangkit, yaitu sesudah tubuhnya persis 3 malam 3 hari di dalam perut bumi. Pada Sabtu sesudah petang. Hari Kamis adalah Sabat besar dan Sabtu adalah Sabat rutin. Sedangkan hari Jumat adalah hari bebas di mana para wanita membeli rempah-rempah dan para imam beserta orang Farisi menghadap Pilatus. Perhatikan urutan penting ini. Rabu petang menjelang malam tubuh Kristus dimasukkan ke dalam kubur sampai Kamis petang menjelang malam adalah 1 malam 1 hari. Yang kedua, Kamis petang menjelang malam sampai Jumat petang menjelang malam tubuh Kristus di dalam kubur sudah 2 malam 2 hari. Yang ketiga, Jumat petang menjelang malam sampai Sabtu petang menjelang malam tubuh Kristus sudah 3 malam 3 hari. Ingat, Sabtu sesudah petang menjelang malam itu adalah awal hari Minggu atau hari pertama minggu menurut hitungan Yahudi. Saat itulah Yesus Kristus bangkit sesudah di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, seperti Yunus dalam perut ikan. Pendengar yang berhikmat, akhirnya kita berhasil mengungkap sebuah kasus yang pekik yang sudah berlalu 2000-an tahun berdasarkan catatan Alkitab. Perkataan Kristus bahwa tubuhnya akan ada di dalam perut bumi 3 hari dan 3 malam. Tidak meleset sedikit pun. Gereja pada zaman Konstantin telah salah menetapkan hari penyaliban Kristus pada hari Jumat. Bahkan mereka menambahkan berbagai faham mistik dengan Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, dan lain sebagainya. Saya amati orang-orang sulit paham penjelasan saya karena masih tetap percaya atau terganggu oleh sistem pergantian hari sekarang yang tengah malam dan percaya Yesus bangkit Minggu subuh. Padahal bukan demikian. Para wanita Minggu subuh datang ke kubur Yesus, ia sudah bangkit, bukan baru bangkit. Kapan Yesus bangkit? Allah katakan dengan jelas, Yesus bangkit awal hari pertama. Awal hari pertama itu kapan? Sabtu petang sesudah jam 18.00 itu awal hari pertama menurut perhitungan hari Yahudi. Jadi Yesus dikubur Rabu jam 18.00 dan bangkit Sabtu sesudah jam 18.00 itu 3 hari 3 malam atau sekitar 72 jam. Kami tidak merayakan Paskah. Gereja yang Alkitabiah tidak merayakan Paskah, melainkan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Hari Paskah adalah hari lewat karena kata Paskah itu artinya lewat. Hari Paskah itu merujuk pada saat Yehova dengan malaikat mautnya melewati Mesir dan membinasakan semua anak sulung di Mesir. Orang Yahudi disuruh merayakan hari Paskah untuk mengingat bahwa Yehova
membawa mereka keluar dari Mesir dengan membunuh anak sulung orang Mesir dan melewatkan rumah orang Yahudi dengan tidak membunuh anak sulung yang ada darah domba di kusen pintunya. Gereja Alkitabiah tidak merayakan peristiwa di Mesir, melainkan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Hari Paskah sesungguhnya sudah tergenapi, tidak perlu diperingati lagi karena Kristus telah datang sebagai anak domba Allah dan sekali mengorbankan dirinya untuk selama-lamanya. Gereja yang Alkitabiah tidak merayakan Paskah, melainkan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Hari Paskah adalah hari lewat karena kata Paskah itu artinya lewat. Hari Paskah itu merujuk pada saat Yehova dengan malaikat mautnya melewati Mesir dan membinasakan semua anak sulung di Mesir. Orang Yahudi disuruh merayakan hari Paskah untuk mengingat bahwa Yehova membawa mereka keluar dari Mesir dengan membunuh anak sulung orang Mesir dan melewatkan rumah orang Yahudi dengan tidak membunuh anak sulung yang ada darah domba di kusen pintunya. Gereja Alkitabiah tidak merayakan peristiwa di Mesir, melainkan memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Hari Paskah sesungguhnya sudah tergenapi, tidak perlu diperingati lagi karena Kristus telah datang sebagai anak domba Allah dan sekali mengorbankan dirinya untuk selama-lamanya. Orang Yahudi yang tidak menerima Kristus sebagai domba Paskah tetap merayakan Paskah. Seharusnya setiap orang yang menerima bahwa Kristus adalah domba Allah yang menggenapkan ibadah simbolik, domba Paskah Perjanjian Lama, tidak merayakan Paskah lagi, melainkan merayakan atau lebih tepat memperingati hari kematian Kristus pada hari Rabu dan kebangkitan Kristus pada hari Minggu sebagai anak domba Allah yang telah menebus dosa seisi dunia. Gibeah Grafe memperingati kematian Kristus pada Rabu malam dan kebangkitan pada Minggu pagi. Kami tidak bermaksud menjadi manusia aneh, melainkan hanya mau menjadi manusia Alkitabiah yang menyenangkan hati Tuhan. Itu saja. Dan kami tidak menghakimi siapapun, melainkan menyelidiki dan kemudian menjelaskan. Mungkin ada orang yang cinta kebenaran yang berbahagia ketika kebenaran Alkitabiah ditemukan. Marilah kita menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi orang Kristen yang Alkitabiah. Pelajarilah Alkitab dengan seksama, patuhilah Tuhan dengan mematuhi Alkitab. Jangan percaya pada informasi lain yang tidak didasarkan pada Alkitab, karena itu akan menyesatkan. Sekali lagi, selidikilah Alkitab dan renungkanlah. Jakarta, 1 Maret 2018. Tambahan untuk konsumsi akal sehat. Si Kevin Letter dan Matic, 3 orang teman, ketika kebaktian di sebuah gereja mendengar ada acara menarik yang ditawarkan oleh panitia Paskah, yaitu jalan-jalan tur ke Singapura 3 hari 3 malam. Semua ditanggung panitia, harga hanya 2,5 juta per orang. Mereka segera daftar sebagai peserta, kata mereka murah ya. Kemudian mereka berangkat Jumat sore dari Soeta dan tiba di Singapura menjelang malam. Sabtu mereka dibawa jalan-jalan seharian ke Universal Studio, Pulau Sentosa dan lain-lain. Akhirnya mereka kembali ke hotel sekitar jam 9 malam. Dan panitia berkata, malam ini siapkan barang-barang karena besok Minggu subuh-subuh kita ke airport pulang Jakarta. Mendengar itu, si Kevin Letter dan Matic agak heran dan bertanya kepada panitia, "Pak panitia, kok besok Minggu subuh pulang? Katanya turunnya 3 hari 3 malam. Jawab panitia, memang betul kok turunnya 3 hari 3 malam. Makanya besok subuh kita pulang. Letter nyelak, lah bagaimana cara hitungnya berangkat Jumat sore Minggu subuh pulang kok bisa 3 hari 3 malam? Sebelum panitia omong, Matic nimpalin, wah ini tur abal-abalan nih. Ini sih penipuan. Panitia tersenyum, memang sampai besok subuh sudah 3 hari 3 malam. Kevin sudah agak marah, kok bisa 3 hari 3 malam? Bagaimana sih cara hitungnya? Letter maju ke depan sambil pegang pundak Kevin dan memandang tajam ke panitia, katanya, coba hitung, itu baru 1 hari 2 malam kok. Panitia dengan sabar menjelaskan, ini kan tur Paskah dalam rangka Paskah. Cara hitungnya seperti Yesus di dalam kubur. Ia dikubur Jumat sore dan bangkit Minggu subuh. Kan 3 hari 3 malam, betul nggak? Kevin Letter dan Matic bengong saling memandang, tak sanggup jawab. Panitia tanya lagi, betul nggak besok subuh itu sudah 3 hari 3 malam? Kalian percaya kan? Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Maranatha.